Kalau dapat sabar itu apakah kita diam aja udah nerimo gitu Ustaz? Apa kita membuat perbaikan-perbaikan? Demikian Ustaz. Sabar itu tidak menafikan ikhtiar. Saya tanya tadi, para nabi itu bersabar enggak? Tapi diam atau mereka berikhtiar? Mereka tetap meyakinkan orang yang mendustakan mereka kan? Saya tanya sama bapak-bapak, contoh tadi, para nabi didustakan bukan? Para nabi melawan atau bersabar? Bersabar. Pertanyaan kedua, apakah sabar nabi lalu menerima, nggak usah diladenin tuh orang, biarin saja? Enggak kan? Para nabi tetap mendatangi mereka kan? Mendakwai mereka dengan lembut kan? Sekali lagi, bersabar bukan berarti menafikan ikhtiar atau dia menerima. Pokoknya sing sabar gitu loh. Itu sabarnya wong Jawa. Bukan sabarnya syariat. Ya. Jadi sabar sing syariat itu adalah contoh kita disakiti, nggak usah membalas menyakiti. Pertanyaannya adalah, kita nerima aja enggak juga kan? Coba lihat di surat 41 Fussilat ayat 34-35. La tastawil hasanatu walas sayyi'ah idfa' billati hiya ahsan fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim wa ma yulaqqa illa alladzina sabaru wa ma yulaqqaha illa dzu haddin 'adzim. Tidaklah sama kebaikan keburukan, maka tolaklah kejahatan itu dengan kebaikan. Bukan terima kan? Tetapi ada upaya ikhtiar membalas dengan kebaikan kan? Contoh lain, ketika musibah, saya tanya sama bapak, emang Islam bilang kalau bapak ditimpa penyakit boleh berobat enggak? Saya tanya, penyakit itu musibah bukan? Musibah enggak? Kata Allah di surah 2 Al-Baqarah ayat 155. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Kami pasti akan uji kalian dengan berbagai penderitaan. Sakit itu penderitaan enggak? Saya tanya sama bapak, ketika bapak sakit nerimo, ya boten nopo-nopo tentu sing sabar. Lalu duduk diam, berobat boleh enggak? Dan Nabi mengatakan apa? Allah tidak menurunkan penyakit kecuali pasti ada obatnya. Maka berobatlah wahai orang-orang yang beriman. Bapak. Berarti sabar itu kan bukan berarti nerimo pokoknya sing sabar tuh loh. Ya? Gak bisa. Jadi sabar itu artinya apa? Ridha dengan apa yang Allah takdirkan. Kedua, tidak berkeluh kesah gitu ya. Apalagi protes, masa sih? Apalah kau nih gitu kalau anak Eden kan? Bukan gitu, diam ya, nerima. Ridha bahwa ini takdir Allah. Paham? Tidak mengeluh kepada manusia tapi mengeluh kepada Allah. Saya tanya sama bapak, orang yang mengeluh ketika ditimpa musibah tanda sabar enggak? Boleh enggak mengeluh ketika kena musibah? Hei, jangan diam, takut tanya dalil ya. Saya tanya, mengeluh ketika ketimpa musibah itu boleh enggak? Boleh, asal mengeluh kepada Allah ya. Saya tanya, Nabi Ayub mengeluh nggak ketika tertimpa musibah? Mengeluh, tapi nggak curhat di Instagram kali. Paham? Apalagi datang ke potong kambing, pindahin penyakit nggak kali. Paham? Nabi Ayub juga berkeluh kesah kepada siapa? Allah. Ya, Allah kisahkan di surah 21 ayat 83. Ya, idza nada Ayyub rabbah. Ya, inni masaniyad-dur wa anta arhamur rahimin. Ketika Allah menguji Ayub, dia berkata, wahai Tuhanku, sungguh aku tertimpa penyakit dan sungguh Engkau Maha penyantun lagi penyayang. Maka berkeluh kesah ketika tertimpa musibah boleh, asalkan yang kita keluhkan kepada Allah. Nabi Ayub, Nabi Yakub, ketika dia berkeluh kesah, Nabi Yakub berkeluh kesah enggak? Ketika Yusuf bilang di surah 12 ayat 87 kan, berkeluh kesah kepada siapa Pak? Wa husni ilallah, kepada Allah lah aku berkeluh kesah, aku curhat kepada Allah, bukan Mama Dede loh, paham? Curhat dong, lebay banget sih lo, gitu kan? Paham? Paham ya?
Jadi sabar itu pertama apa? Ridha, itu takdir Allah. Kedua, Anda yakin semua takdir Allah pasti adil. Karena Allah maha adil. Kan? Nggak boleh Anda tanya. Makanya gini, Pak, kenapa ya? Kok orang kafir tapi dikasih kekayaan, kita muslim, kita Anda anggap Allah nggak adil. Hah? Apa kata Allah? Wa annallaha laisa bidzallamil lil abid. Dan Allah tidak pernah menzalimi hambanya, bukan? Paham? Maka ketika kita tertimpa musibah, jangan bilang kenapa ya orang sana kok anteng-anteng aja, kenapa saya kena musibah? Berarti kita meyakini Allah nggak adil, kan? Yakin seluruh musibah itu keadilan Allah tabaraka wa ta'ala. Ketiga, Pak, yakin bahwa sesuatu yang kamu tidak suka pasti ada kebaikan di dalamnya. Paham? Itulah sabar, itulah hakikat sabar gitu loh. Paham? Lalu kemudian apa? Berobat ketika sakit, ketika bencana datang lari dong. Bukan bencana datang, bu, kok nggak lari? Sing sabar tunduk, mati konyol lah, gitu ya. Paham? Jelas ya? Saya tanya sama bapak-bapak. Tadi Allah ceritakan para nabi, bersabar nggak? Ketika diserang musuh, mereka nerima atau nyerang juga? Kan nyerang juga kan? Paham? Berarti sabar itu bukan, saya tanya lagi. Ketika bapak-bapak disakiti, ya, tidak usah membalas. Paham? Jadi kita bukan berarti terima, kita perlu menghindar tidak? Menjauhi mereka kan? Kalau toh membalas, setimpa dengan kejahatannya kan? Tetapi apa kata Allah? Memaafkan itu lebih baik. Memaafkan bukan berarti kita kasih pipi kanan suruh ditempelin lagi kan? Ini kira-kira. Kalau Islam enggak. Kalau orang memukulmu, maafkan. Bukan kasih pipi kiri loh. Paham? Tapi kalau misalnya Anda ingin mencegah kejahatan, maka balaslah yang setimpa dengan kadar kejahatannya. Paham? Surat 42, surat Asy-Syura ayat 37, 38, 39, 40, 41, 42. Jelas ya? Berarti di sini bukan nerimo kan Pak? Paham ya? Bukan nerimo lalu tidak berbuat apa-apa. Harus ada ikhtiar. Ya, ketika musibah datang, kita usahakan menghindari musibah sebisanya. Ya, dengan catatan tidak mengeluh kepada makhluk, tidak protes Allah tabaraka wa taala dan meyakini bahwa semuanya berdasarkan keadilan Allah tabaraka wa taala. Wallahu a'lam. Satu lagi